Shalom Kingdom Kids, senang bisa menyapa adik-adik kembali pada ibadah online kita hari Minggu ini, Minggu kedua bulan Februari tahun 2021. Ini adalah minggu yang istimewa bagi kita semua karena minggu ini biasa orang menyebutnya sebagai hari-hari Valentine atau hari kasih sayang tanggal 14 Februari, dan dimana orang juga mempraktekkan kasih sayang dengan cara memberikan bunga, menyatakan I love you, dan macam-macam cara orang mempraktekkan kasih atau perhatian mereka, rasa cinta mereka, rasa sayang mereka kepada orang lain. Dan kita di Kingdom Kids juga bulan ini kita belajar tentang kasih. Seperti kemarin Kak Naomi juga sudah bagikan tentang kasih. Dan Kak Naomi berkata bahwa Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, kalau kita mau belajar kasih artinya kita belajar tentang Allah, benar kan? Kalau kita belajar tentang kasih artinya kita sedang belajar tentang Allah. Nah, kalau kita praktek kasih artinya kita sedang praktek tentang Allah. Nah, di dalam 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak pemarah dan sebagainya, mengampuni dan seterusnya. Nah, mari kita praktik bersama-sama di rumah kita jadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang taat, anak-anak yang punya penundukan diri, sebab kita mau praktekkan tentang pribadi Allah. Allah adalah kasih. Oke. Nah, hari ini kakak mau bagikan tentang gambaran bagaimana seorang yang mengasihi, bagaimana orang yang mengasihi orang lain dengan kasih yang istimewa. Kalau Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, dia berkata bahwa kasih terbesar adalah kasih di mana saat orang itu memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Artinya dia sedang memberikan gambaran bahwa dia akan memberikan nyawanya bagi kita. Dan kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus membuat kita ini punya banyak hal-hal yang istimewa dalam hidup kita sebagai anak Allah, sebagai pewaris, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang dimana Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita dan Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dan banyak keistimewaan-keistimewaan yang lain tentunya kita dapat ketika Tuhan Yesus mati buat kita. Sebab ketika Tuhan Yesus mati buat kita ada perkenanan. Perkenanan artinya Tuhan itu mengampuni dosa kita dan Tuhan itu datang dalam diri kita, dia tinggal dalam diri kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi kasih yang Tuhan berikan buat kita adalah kasih yang terbesar. Dalam perjanjian lama, di dalam adik-adik bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, adik-adik bisa lihat di sana ada sebuah cerita yang menggambarkan tentang kasih, cerita yang menceritakan tentang kasih. Bagaimana seseorang yang harusnya dia punya kesempatan, dia punya hak, dia harus berbuat sesuatu untuk mempertahankan dia punya kerajaan atau kekuasaannya dia sebagai raja. Dia harus menutup segala kemungkinan barangkali ada orang yang coba menjatuhkan dia. Karena dia jadi pemimpin raja itu juga bukan karena dia bagian dari keturunan raja, tapi Tuhan yang angkat. Jadi harusnya dia mempertahankan kerajaannya, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, yang sebenarnya adalah musuhnya diangkat, diberi kesempatan dan akhirnya duduk sama-sama dengan dia, diperlakukan sebagai anak raja dan dia mempraktekkan kasih. Kalau ada dibaca di 2 Samuel, cerita itu ada di 2 Samuel pasal 9. Itu cerita tentang Daud dan Mephiboset. Daud dan Mephiboset adalah generasi yang berbeda sebenarnya. Daud sebenarnya sahabatnya adalah papa dari Mephiboset. Papa dari Mephiboset namanya Jonathan. Jonathan ini adalah anaknya Saul langsung. Jadi harusnya Jonathan yang jadi raja, tetapi yang diangkat jadi raja adalah Daud. Daud bukan keturunan Jonathan, harusnya dia nggak bisa jadi raja. Soalnya kalau budaya raja, adik-adik tahu, kerajaan itu begini. Kalau papanya jadi raja, yang berikutnya mesti anaknya. Setelah anaknya mesti cucunya. Gak boleh ada dari keluarga lain gitu. Karena keturunan raja, jadi keluarga kerajaan harus terus turun-temurun kepada anak kerajaan. Sehingga kalau kita bisa tahu ada istilah raja pertama, raja kedua, raja ketiga, raja keempat dan seterusnya. Mungkin juga ada istilah sultan pertama, sultan kedua, sultan ketiga. Kenapa? Karena sistemnya kerajaan itu selalu kayak begitu. Dari bapak ke anak, ke cucu, ke cicit dan seterusnya.
Jadi tidak boleh diganti. Kalau ada orang dari luar kerajaan mau ambil kerajaan itu, wah itu bahaya. Itu biasanya orang kerajaan itu biasanya mereka bisa saling bunuh, mereka bisa saling perang gitu. Dan kesempatan itu sebenarnya bagi Daud dia bisa lakukan karena Mephiboset ini adalah cucu dari Saul yang kemungkinan dia bisa mengambil kekuasaan dari Daud. Kemungkinan dia bisa perang, dia bisa bikin kekacauan sehingga Daud bisa kalah. Daud bisa dijatuhkan, dia bisa memimpin lagi. Dan kalau adik-adik baca di situ di ceritanya di Mephiboset itu bahkan ada orang bilang, wah Mephiboset sekarang ayo ambil kerajaannya. Kesempatan buat kita mau ambil kerajaan Daud, kembalikan lagi kepada keluargamu. Ada ketika itu waktu ceritanya ketika Daud lari karena Absalom mau merebut kekuasaan begitu ya, dan Mephiboset ini dipomporin lah gitu, diomongin sama orang, ayo ambil kesempatan. Nah, tapi kita akan balik lagi di 2 Samuel pasal yang ke-9. Nah, sebenarnya ceritanya begini, Daud dia sudah jadi raja dan kekuasaannya kuat. Kita tahu Tuhan memilih dia jadi raja, dan dia bukan jadi raja ucuk-ucuk jadi raja gitu ya. Tiba-tiba misalnya dari tukang tukang, dia kan gembala domba ya, tukang gembala, tukang jaga domba, tiba-tiba langsung jadi raja. Enggak juga. Dia harus berperang. Pertama kita tahu perang yang hebat dia lakukan, dia berperang melawan Goliat. Kemudian beberapa peperangan yang lain, Daud berperang, dia bertaruh nyawa di sana. Jadi dia tahu bahwa dia juga jadi raja bukan juga asal-asalan, karena dia berperang di sana. Dan kita tahu bahwa ketika dia jadi raja juga Tuhan yang pilih dia untuk jadi raja, bukan hanya maunya dia. Mungkin maunya dia juga dia nggak mau mungkin ya, tapi Tuhan yang pilih dia. Daud ini orang yang low profile sebenarnya juga, tetapi dia orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia orang yang begitu mencintai Tuhan, sehingga Tuhan itu sampai ngomong Daud merupakan orang salah satu yang berkenan di hatinya. Daud merupakan orang yang dikasihi. Kenapa? Karena Daud mempraktekkan kasih. Nah, ceritanya ketika dia jadi raja, Mephiboset ini ketakutan. Mephiboset itu lari. Dia dilarikan, dia diumpetin, dia bersembunyi. Ini keturunan raja ini. Mephiboset ini kan cucu Saul. Harusnya dia ada di kerajaan, tapi dia harus lari. Kenapa? Karena yang jadi raja berikutnya bukan keturunan Saul, bukan ke saudaranya Mephiboset, tetapi orang lain. Dan bagi budaya pada waktu itu atau sampai sekarang bahkan budaya kerajaan, raja itu harus mempertahankan dengan cara yang luar biasa. Dia harus basmi semua orang-orang yang jadi lawan politiknya atau lawan yang nanti bisa mengkudeta kerajaan, berebut kerajaannya. Dia harus bunuh semuanya. Dan Mephiboset tahu itu sehingga Mephiboset lari. Dan dia lari, dia pergi di Makir bin Amil, di sana namanya Lodebar. Nah, ini ceritanya di sini. Jadi Lodebar adalah tempat yang artinya tempat yang tidak ada padang rumput. Dengan kata lain itu berarti bahwa tempat yang tandus, tempat yang kering. Juga di Lodebar adalah tempat orang itu jual dan beli budak di sana. Jadi dia ngumpet di sana, dia bersembunyi sebagai orang yang nggak punya apa-apa. Wah, bayangin orang yang susah, orang yang dalam ketakutan ini dia lari seperti itu. Karena kalau dia muncul, siapa tahu mungkin dia pikir, siapa tahu Daud lagi cari semua keturunan Saul. Atau mungkin bukan Daud, tapi dia punya tentara-tentara, dia punya panglima-panglima. Akan cari mana itu keturunan-keturunannya Saul. Kita harus habiskan dia karena dia akan mengganggu kerajaannya raja kita Daud. Mungkin bisa begitu. Dan memang ada yang terjadi begitu. Ada yang membunuh tanpa seizin Raja Daud. Tanpa seizin Raja Daud mereka bunuh keluarga-keluarganya Saul. Ada yang terjadi seperti itu. Jadi Mephiboset lari. Dia ngumpet. Wah, ternyata juga waktu dia masih kecil itu dibawa sama inang pengasuhnya. Dia lari, kemudian pengasuhnya jatuh. Dia pincang. Waduh, kasihan. Ini keturunan raja. Pincang. Tetapi kemudian lari dalam ketakutan, lari ke Lodebar. Lodebar kita tahu, tadi kakak sudah bilang bahwa di situ adalah tempat kering, tempat yang tandus, dan juga tadi juga itu adalah tempat orang jual beli
eh, budak. Waduh, kasihan ini modelnya Mephibosheth. Luar biasa yang dia hadapi, ketakutan di sana. Dia nggak bisa apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Daud bilang, aku mau cari orang keturunannya Saul. Mana keturunan Saul? Aku harus menunjukkan janjiku kepada Jonathan. Daud ternyata punya janji sama Jonathan untuk memelihara dia punya keturunannya Jonathan. Kemudian Daud cari, dan ayat yang ke-8 di situ dia ketemu dengan Mephibosheth, dan Mephibosheth punya respon ketika Daud tanya, "Kamu kah Mephibosheth?" Dan Mephibosheth bilang begini, "Iya, saya Mephibosheth. Kenapa rajamu peduli dengan saya yang anjing mati ini?" Wow, dia ternyata dia punya gambaran bagi dirinya sendiri begitu buruk. Kenapa? Dia sudah dalam hidup ketakutan di tempat yang kering, di tempat jualnya orang-orang yang orang nggak punya harga gitu ya, jadi pembantu, jadi budak begitu. Adik-adik tahu kalau zaman dulu budak itu diperlakukan dengan tidak seharusnya. Orang bahkan kalau budak itu bisa ditembak mati ya terserah bosnya gitu kan. Zaman dulu. Jadi Mephibosheth ini benar-benar tahu siapa dia, benar-benar tertekan, dan itu yang terjadi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia panggil Mephibosheth. Dia bukan cuma panggil Mephibosheth dari Lodebar dan masuk di dalam wilayah kerajaan Israel, bukan, tapi dia bawa Mephibosheth di dalam kota Yerusalem. Kota Yerusalem merupakan lambang kekuatan, lambang pusat pemerintahan, tempat di mana raja tinggal, kota besar Yerusalem. Dia bawa Mephibosheth tinggal di Yerusalem. Bukan tinggal di Yerusalem, pinggir kota Yerusalem, enggak loh. Dia dibawa bahkan masuk di istana. Dan di dalam istana juga Mephibosheth tidak disiapin kamar khusus yang kecil di pinggir pojokan istana, enggak. Dikatakan pada ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa Daud mengajak Mephibosheth itu duduk sama-sama makan satu meja dengan Raja Daud. Jadi Mephibosheth duduk sama-sama. Tahu biasanya yang makan gitu bersama-sama itu anak-anak raja. Kemudian tentara panglima gitu, panglima perang, dan orang-orang penting dalam kerajaan. Mephibosheth duduk sama-sama. Bayangin orang yang sudah nggak punya apa-apa, sudah ketakutan dan harus mati sebenarnya. Daud harus bunuh karena budaya zaman itu harus begitu. Dia harus mempertahankan haknya dia sebagai raja, dan dia punya kesempatan, dia bisa bunuh. Bahkan Daud tidak suruh aja orang sudah bisa bunuh, apalagi dia suruh. Daud bisa membunuh siapa aja. Dan dia bisa perintahkan siapa aja untuk membunuh. Tapi kali ini Daud bilang tidak. Dia panggil Mephibosheth duduk sama-sama di satu meja, diangkat tinggal di Yerusalem. Kemudian dia bilang, bukan cuma sampai situ, dia bilang semua harta kekayaan Saul dikembalikan kepada Mephibosheth. Semua apa yang dimiliki oleh Saul kasih lagi kepada Mephibosheth. Mephibosheth dikembalikan posisinya menjadi anak raja. Wow, ini praktek kasih yang luar biasa, praktek kasih yang dahsyat. Bukankah itu yang Tuhan lakukan buat kita? Bukankah itu Tuhan berikan buat kita? Hari ini kamu ingatkan bahwa di hari ini 14 Februari 2021 ini adalah hari kasih sayang, di mana kita mempraktekkan kasih. Dan tahukah kita bahwa kasih Tuhan sudah dipraktekkan secara total bagi kita. Kasih Tuhan sudah dikasih secara penuh buat kita. Dan tadi kakak sudah sampaikan bahwa kasih terbesar adalah kasih ketika seseorang mau berikan nyawanya bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan buat kita. Kabar baik buat kita hari ini adik-adik Kingdom Kids, bahwa Tuhan mengasihi kita jauh sebelum kita mengasihi Tuhan, bahkan jauh sebelum kita mengenal Tuhan, Dia sudah mengasihi kita. Yang kedua, Dia mengangkat kita kembali sama dengan Mephibosheth. Kita hidup di dalam dosa, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup bahkan sebagai budak dosa. Tapi Tuhan Yesus membebaskan kita, dan kita punya kehidupan yang baru di dalam Dia, kehidupan sebagai anak-anak raja. Karena itu kakak kasih nama kita punya sekolah minggu adalah Kingdom Kids, anak kerajaan. Dulu kita punya
kita punya hidup yang tidak taat sama orang tua, merontak sama orang tua, malas-malas, bahkan guru kita tantang semua, kita nggak punya penundukan diri. Tapi sekarang kita anak-anak baru, kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita punya kehidupan baru di dalam Tuhan, dan praktek firman Tuhan, praktek kasih merupakan praktek dari Tuhan Yesus itu sendiri, atau praktek dari mengenal Allah sendiri itu terjadi dalam setiap hidup kita. Kita mengasihi, menghormati orang tua kita, kita tunduk pada otoritas. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sama dengan Mephibosheth, kita sudah diangkat kembali oleh Tuhan menjadi anak-anak raja, Kingdom Kids. Yes, I am. Oke? Sampai di sini ini yang dapat kakak bagikan bagi adik-adik semua. Kakak percaya bahwa hari ini adalah hari di mana kita bukan hanya mempraktekkan hari ini aja, tetapi mengingatkan kita kembali hari ini bahwa kasih Tuhan itu besar buat kita, kasih Tuhan itu hebat buat kita, dan bukan cuma tanggal 14 Februari kita melakukan, tapi seumur hidup kita harus mengingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita, dan kita punya kehidupan yang baru di dalam Dia. Dan sama seperti Mephibosheth, kita diangkat menjadi anak-anak raja. Sekali lagi, Kingdom Kids, yes I am. Oke, ini yang kakak dapat sampaikan buat adik-adik. Mari belajar, bertumbuh terus sebagai generasi Kristus, sebagai anak-anak raja, Kingdom Kids, dan praktekkan terus kasih, mengampuni, mengasihi, memberi, menghormati, menghargai orang lain, menundukkan diri kepada orang tua, taat, dan mengerjakan semua tugas tanggung jawab dengan tepat waktu, on time, dengan penuh antusias. Sebab kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan kita tahu tahun ini adalah tahun pengharapan, sebab kita tahu bahwa Yeremia 29 ayat 11, Tuhan punya rencana yang besar atas kita. Kakak percaya Kingdom Kids jadi pelaku firman Tuhan, anak-anak yang memberkati orang tua, keluarga, gereja, komunitas, bahkan kota, bahkan Indonesia akan bangga dengan Kingdom Kids. Oke, sampai di sini ini yang dapat kakak sampaikan, dan kakak mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami mendengar firman-Mu. Kami percaya kasih yang Kau berikan bagi kami membuat kami sanggup untuk mengasihi orang lain. Kasih yang Kau berikan bagi kami secara utuh membuat kami mampu untuk memberkati orang lain, untuk mempraktekkan kasih itu kepada orang lain. Hamba berdoa untuk anak-anak Kingdom Kids, biar mereka bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, damai sejahtera Tuhan menjaga, memelihara mereka semua di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur, sudah dengar firman, dan kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus akan terus mengingatkan kami, sehingga sepanjang hidup kami menjadi pelaku firman yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kingdom Kids, yes I am. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.